Bapak, Ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai orang yang membenarkan wasat dengan orang-orang yang siddiq, ya. Untuk mengetahui Al-Quran itu, untuk mengetahui ya, bagaimana derajat, bagaimana imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap prestasi, ya, prestasi seseorang, maka kelihatan ya grade atau tingkatan-tingkatannya gitu ya. Seperti misalnya masuk surga. Masuk surga ada yang berombong-rombongan ya. Ada yang masuk surga masuk sendiri ya. Ada yang masuk surga dimasukkan ya. Ada yang masuk surga dijemput seperti kafilah, rombongan-rombongan dijemput seperti kafilah. Ada yang masuk surga, surganya itu yang didekatkan kepadanya. Jadi menunjukkan tingkatan-tingkatan yang membuat kita berbahagia, ya, berbahagia itu. Oleh sebab itu Allah minta di dalam mempelajari Al-Quran ini hati kita gembira. Hati kita gembira. Mari kita lihat ya. Dalam surah Yunus ya, supaya hati kita gembira. Bagaimana kita mengetahui perasaan kita terhadap Al-Quran? Tentu rasa gembira, rasa bahagia, senang belajar gitu kan ya. Mari kita lihat surah Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh pelajaran Al-Quran telah datang kepadamu dari Tuhanmu, ya, penyembuh bagi penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi yang beriman, ya. Kemudian katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, sekarang kita lihat ayat per ayatnya, gitu ya. Ya ayyuhan nas. Ini yang dipanggil itu manusia. Jadi bisa saja ya Al-Quran itu dipahami oleh orang-orang yang bukan Islam, ya. Ini justru Al-Quran itu jadi objek perhatian umat-umat lain, ya. Qad ja'akum mau'izah, sungguh telah datang pada kalian mau'izah. Mau'izah itu nasihat, pelajaran, ya. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Nah, ini bicara langsung kepada kita ini. Allah tuh langsung bicara kita. Kalau kum itu berlangsung kepada kita, ya. Kalau hum sebenarnya kepada kita. Cuman persoalannya itu berat. Ya, persoalannya berat. Ya, tidak bisa langsung kita pahami. Ini langsung, ya. Itu. Mau'izatun mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Nah, wa syifa'ul lima, ya,
Jadi obat penyembuh lima fis sudur, hati kita, dada kita. Jadi Al-Quran itu menjadi pengobat ya. Nanti kalau Allah sudah mengatakan itu, insya Allah ayat-ayat Al-Quran itu menjadi obat pelipur hati, menghindari dari godaan-godaan setan ya. Sebab Al-Quran itu dikatakan ilmu ya. Ayat-ayat Al-Quran itu menjadi ilmu apabila masuk dalam dada kita. Nah, itu ya. Dalam surah Al-Ankabut ya, nomor 49 ya sebenarnya 49. Bagaimana dada itu bisa mengobati penyakit dada. 49 ya. Sesungguhnya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang yang berilmu ya, gitu ya. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya begitu ya. Nah, kita lihat dalam konteks kata-katanya. Bahkan huwa ayatun bayyinatun. Huwa, mengapa seperti orang hidup aja? Huwa ayatun bayyinatun ya. Artinya ayat-ayat Al-Quran itu apabila sudah masuk di dalam dada kita, dia akan menjadi tameng, menjadi perisai dari godaan-godaan setan ya. Berupa zikra. Sehingga semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang masuk dalam dada kita, maka dia menjadi pengobat, menjadi penawar dalam menghadapi penyakit-penyakit dalam dada kita. Nah, itu ya. Fi suduril ladzi na'udul ilm, bagi dada orang-orang yang berilmu. Jadi artinya ayat-ayat Al-Quran itu akan menjadi ilmu apabila masuk dalam dada ya, bukan dibaca saja, masuk dalam dada. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan telah mengingkari, nolak ayat-ayat kami kecuali orang yang zalim. Jadi bisyurur wa hudaw wa rahmatan wa rahmatul lil mu'minin, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin ya. Nah, sekarang wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Katakan ya, ini efek daripada kita menghayati ayat-ayat itu, hasilnya ya. Kul katakan. Kalau kul itu artinya ayat-ayat supaya diberitakan kepada kita ya. Kul, diberitahu, dipahamkan, diberi pengertian. Hati-hati ya. Makanya kalau saya kemarin dapat hadis dari Kiai Rashid ya, bahwa apabila satu ayat disampaikan, maka yang menyampaikan itu dapat pahala 1000 rakaat lebih gitu ya. Dan bagi yang belajar
100 rakaat salat sunat katanya. Saya mau minta itunya teksnya nanti ya. Jadi kalau kita menyampaikan, mengajarkan ayat Al-Quran itu sama dengan sembahyang sholat sunat 1000 rakaat. Dan bagi yang belajar, yang mendengar 100 rakaat. Ya, nanti saya akan tanya teksnya. Maka oleh sebab itu, kalau orang sedang menjelaskan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka oleh Allah dalam surah Al-A'raf supaya kita diam, dengarkan. Semoga kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat itu ya bisa berarti kuping kita jadi mau mendengar. Hati kita terbuka. Itu akan jadi ilmu, sehingga ilmu kita bertambah. Ya. Bisa juga dapat rahmat, mungkin Allah memberi tambahan rezeki lah. Ya. Kita ditambah rezeki supaya kita tenang, karena kita ada rezeki yang tambahan. Jadi tidak pikir-pikir lagi masalah ekonominya. Atau kita, istri kita, anak kita, cucu-cucu kita sehat sehingga tidak mengganggu, ya, menjadi pikiran kita jadi terkonsentrasi, ya, itu ya. Mari kita lanjut. Kul bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi. Nah, jadi dengan kurnia Allah, kemudian dengan rahmatmu, fadzalika, ya, maka dengan semua itu bergembiralah, falyafrahu. Nah, artinya Allah minta kita, mengetes kita, bisa enggak dengan membaca Quran, memahami Quran, kita bisa gembira, bisa semangat hidup ini ya. Karena kita melihat sesuatu yang gaib, kita bisa meraba yang gaib, sehingga kegembiraan itulah yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 4, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat yakin. Nah, gitu ya. Tuh. Ini ada lagi ujungnya, huwa, ya, khairum mimma yajma'un. Ini yang 2 ayat ada saya ketemukan di sini. Maka seluruh itu kegembiraan, kurnia dan rahmat Allah itu sebenarnya lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan saat ini. Jadi kalau berkenan dengan ibadah, ya, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, maka itu lebih baik dari semua yang kamu kumpulkan, ya, terkait dengan ibadah. Nanti di dalam surah Az-Zukhruf ada juga perkataan seperti itu berkenaan dengan infak. Ya, gitu. Saya kira untuk membuka cukup ya, sehingga kita gembira, kita merasa dekat dengan Allah, sedikit-sedikit masuk di dalam dada kita, gitu ya. Itu jadi zikra. Nah, zikra itulah yang menahan dari gangguan setan. Nah, apabila kita satu saja kita bolong, kita nggak paham, misalnya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bicara yang lebih baik, ya, tapi kita tidak tahu. Kul wa kul li ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, yaqulu
ayat 17 surah 17 ayat 53. Wa qul ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ngomonglah semakin baik, semakin tua, kira-kira berumur, semakin berilmu, ya, sehingga omongan kita semakin baik. Nah, kalau kita tidak tahu itu, maka kita akan dijebak oleh iblis, oleh setan untuk salah selalu ngomong, gitu ya. Nanti kita lanjutkan besok ya, berkenaan dengan ayat itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.